Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pengamatan kami mengenai swab ruangan yang diamati selama 3 hari dalam tugas biologi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Evan Januar, absen 27 dari kelas E3. Saya Tanya Aprilia, absen 15 dari E3. Saya Taya Haidar Anugrah dari E3. Saya Isa Paminotunanda dari kelas E3 nomor urut 2. Saya Delianis Wisata, absen 14. Saya Nadine Karisa Putri nomor urut 24 dari kelas E3. Serta 2 teman kami yaitu Aldi Gajanes, absen 3, 4, 4 Dan Vincent Itu absen 34. Ya. Masuk saja ke materinya. Ya. Dasar teori. Bakteri adalah makhluk hidup mikroskopis yang termasuk prokariotik. Artinya, tidak memiliki membran inti sel. Bakteri bisa hidup di mana saja, termasuk di permukaan tubuh manusia karena mereka menyukai tempat yang hangat dan lembab. Sebagian bakteri bersifat menguntungkan, tetapi ada juga yang dapat menyebabkan penyakit jika kebersihan diri tidak dijaga dengan baik. Praktikum yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dari berbagai bagian tubuh manusia, serta memahami hubungan antara kebersihan diri dan jumlah bakteri yang menempel. Hasil praktikum. Dalam penelitian ini, terdapat 4 kelompok dengan sumber sampel yang berbeda. Kelompok 1 adalah hembusan nafas, kelompok 2 swab lipatan lengan, kelompok 3 swab belakang telinga, dan kelompok 4 swab belakang leher. Hasil pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil, koloni bakteri terbanyak ditemukan pada lipatan lengan, yaitu sebanyak 90 koloni. Hal ini terjadi karena bagian lipatan lengan merupakan area lembab dan jarang terkena udara, sehingga menjadi tempat ideal untuk pertumbuhan bakteri. Sementara hembusan nafas memiliki koloni lebih sedikit, karena udara mengandung lebih sedikit nutrisi bagi bakteri untuk tumbuh. Secara umum, semakin lembab dan tertutup suatu area tubuh, semakin banyak bakteri yang hidup di sana. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan kulit dan tubuh, terutama di area-area yang sering berkeringat. Jawaban pertanyaan 1. Mengapa setiap area tubuh menghasilkan jumlah koloni yang berbeda, yaitu karena kondisi seperti kelembapan, suhu, dan paparan udara berbeda di tiap bagian tubuh. 2. Mengapa bakteri mudah tumbuh di lipatan tubuh, yaitu alasannya karena di sana banyak keringat dan sel kulit mati yang menjadi makanan bakteri. Bagaimana cara mengurangi pertumbuhan bakteri di tubuh? Untuk mengurangi pertumbuhan bakteri pada tubuh dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mandi secara teratur, yang kedua, mengeringkan tubuh setelah berkeringat, dan yang ketiga, menggunakan pakaian yang bersih. Refleksi solutif atau kebersihan diri. Dari praktikum ini, kami sadar bahwa bagian tubuh yang sering terlindungi atau lembab bisa jadi tempat favorit bagi bakteri berkembang. Karena itu, kita harus rajin membersihkan area seperti lipatan tangan, leher, dan belakang telinga, supaya tidak jadi sarang bakteri. Kebersihan diri bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kesehatan tubuh. Ayo teman-teman, kita jaga kebersihan diri mulai dari hal kecil. Mandi 2 kali sehari, ganti baju bersih, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Ingat, tubuh yang bersih membuat kita sehat dan terhindar dari penyakit akibat bakteri. Dari tubuh yang bersih, lahir jiwa yang sehat. Yuk, hidup bersih mulai dari diri sendiri.